Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan pada kita yakni untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan pada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, di waktu menjelang sahur ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah materi yakni terkait dengan cinta dunia atau hubungan dunia. Di antara pelajaran Ramadan bagi kita saat ini adalah bagaimana Ramadan mengajarkan kita untuk mengikis kecintaan kita terhadap dunia. Marilah kita melihat bagaimana kaum muslimin yang sedang berpuasa. Di sini kita diajarkan untuk meninggalkan kesenangan dunia, memilih menderita demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita. Hendaknya kita bisa mengikis kecintaan kita terhadap dunia, yakni kecintaan terhadap bersenang-senang dengan mengumbar nafsu, baik nafsu yang berupa nafsu perut maupun syahwat. Memang manusia secara fitrah memiliki kecenderungan untuk mencintai dunia. Di dalam diri manusia itu sendiri terdapat naluri yang dinamakan dengan naluri mempertahankan diri. Yang salah satu penampakan dari naluri tersebut adalah adanya keinginan untuk memiliki segala sesuatu yang akan menjadikan dirinya bisa eksis, kemudian bisa dihargai, kemudian ingin dihormati dan dilulukan, kemudian juga dipuja-puja dan lain sebagainya. Maka wujud dunia yang dicintai manusia itu bisa berbentuk harta, kekayaan, anak, istri, jabatan, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, kenapa kecintaan kepada dunia harus dikikis? Karena kecintaan kepada dunia jika terus berkecumuk atau bercokol di dalam hati manusia, niscaya itu akan menghalanginya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salah satunya adalah dengan tidak mencintai aktivitas jihad di dalamnya. Coba kita perhatikan saat ini bagaimana saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, itu memberikan contoh kepada kita, kepada umat Islam, wabil khusus yang ada di Indonesia, bagaimana saudara kita telah mengajarkan kepada kita yakni meninggalkan cinta dunia. Umat Islam di Gaza saat ini mereka bersatu padu untuk menghilangkan penjajahan entitas Yahudi yang mana mereka telah merampas tanah milik umat Islam. Maka dari situ kita dapat mengambil banyak pelajaran dari saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana mereka bisa meninggalkan kecintaan mereka terhadap dunia dan mengambil jalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada dunia harus dikikis, karena itu juga akan menjadi penyebab lemahnya kaum muslimin. Bisa jadi bagaimana keadaan saat ini, para penjajah begitu leluasa membunuh anak-anak, ibu-ibu, para lansia, dan orang-orang tidak berdaya. Bisa jadi itu semua mereka dicabut rasa takutnya karena melihat umat Islam yang begitu cinta terhadap dunia.
Kita menyaksikan juga bagaimana rezim yang ada di sekitar Gaza di Palestina, mereka sepertinya tidak tersentuh hatinya untuk menolong saudara mereka. Mereka lebih disibukkan dengan kecintaan mereka terhadap jabatan. Bisa jadi mereka sangat mencintai jabatan tersebut karena takut ketika mereka melakukan jihad ataupun memobilisasi pasukan, mereka takut jabatan mereka akan diambil oleh orang-orang yang lebih memberikan loyalitas terhadap pemimpin-pemimpin yang ada di barat. Oleh karena itu, salah satu contoh yang dapat diambil atau sebuah pelajaran, yakni salah satunya adalah dalam perang Uhud. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada pasukan pemanah yang ada berada di atas bukit, yakni mereka tidak boleh menuruni bukit apapun keadaannya. Tetapi pada waktu itu, ketika para pasukan pemanah yang berada di atas bukit melihat pasukan musuh yang mulai mundur dan mulai terkalahkan, lalu para pasukan yang ada di bawah bukit tersebut mendapatkan ghanimah atau rampasan perang, maka para pasukan pemanah yang berada di atas bukit tergiur dengan melihat banyaknya harta yang ditinggalkan oleh pasukan kafir. Maka mereka pun melalaikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni untuk senantiasa berada di atas bukit, tetapi mereka memilih untuk turun dari atas bukit karena melihat ghanimah yang begitu banyaknya. Maka dengan melihat pasukan pemanah yang berada di atas bukit mulai turun itu, orang-orang kafir, para pasukan kafir mulai mengambil alih posisi, yakni mereka balik menyerang dari belakang ke muslimin. Itulah salah satu ibrah yang dapat diambil pelajaran dalam perang Uhud tersebut, yakni ketika kita mengabaikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka umat Islam pun akhirnya dapat dikalahkan dalam perang Uhud tersebut, yakni atas perbuatan mereka yang lebih mencintai dunia dan mengabaikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bagaimana cara mengikis cinta dunia dalam diri kita sehingga dunia tidak menjadi penghalang ibadah di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita harus mengetahui bahaya dari cinta dunia, sebagaimana dijelaskan tadi, kita juga harus mengetahui hakikat dunia dibandingkan dengan akhirat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan akan hakikat dunia. Di antaranya yakni di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun. Tidaklah kehidupan dunia kecuali bagaikan permainan dan senda gurau semata, dan sungguh negeri akhirat itu pasti lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah mereka tidak berpikir? Iman fillah rahimakumullah, dari ayat tersebut seharusnya kita harus mengambil pelajaran bahwa dunia ini hanyalah semata dan hanya senda gurau semata. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui bahwa dunia ini hanyalah senda gurau, maka seharusnya kehidupan akhiratlah yang harus dipentingkan oleh kita, oleh umat Islam. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.